lagi di Brian DKR Channel. Sepur lewat. Halo sob, kembali lagi di Brian DKR Channel. Dan kita baru ada di segmen yang berbeda dari biasanya. Kita tidak mau menggambar. Wow. Kita mau ngapain ini? Minum tol angin, Bor. Yoi. Kita nggak di endorse, tapi kita memang suka hidup sehat. Kita minum tol angin dulu. Yoi. Biar pikiran kita jadi jernih. Asik. Monggo, tol angin. Orang pintar minum tol angin. Anjay. Versi berbeda. Goblok. Aku sehat banget. Perkenalkan diri dulu. Dari sebelah. Ya semua orang sudah tahu lah. Aduh, ya wes. Kan yang punya channel. Ya, jadi nama saya Gerald. Rasa sok imut. Panggilannya Gerald. Anjay. Dan di samping saya Ada Giovanni, panggilannya Gio aja. Ini adalah segmen jadi ini segmen baru di channelnya Mas Brian DKR. Jadi ini adalah konten yang akan kita buat mungkin seminggu sekali, dan kita akan konten ini lebih ke berbicara tentang isu-isu duniawi. Isu-isu duniawi, dunia internet, dunia Gaib. Hari ini kita mau bahas apa ini? Kita mau bahas yang Lex. Yang Lex ngopo? Yang Lex dikabarkan plagiat. Dikabarkan. katanya Iya. Kata siapa? internet. Kata netizen. By the way guys, sebelumnya maaf karena kita itu syuting di kafe yang dekat dengan pinggir jalan. Nah, Dan Sepur. Dan Sepur juga. Dan kafenya kenapa dinamakan Kopi Sepur karena itu dia. Nah, dekat Sepur. Orang dekat Sepur, maksudnya dekat rel Sepur. Jadi kalau ada suara-suara truk, ada suara-suara kereta yang lewat, jadi mohon dimaklumi saja. Oke, untuk membahas segmen kita kali ini, temanya soal plagiat. Nah, jadi dikabarkan yang Lex itu tuh memplagiat video dari sebuah K-pop. Nah, nama K-popnya apa? Lazing. Judulnya Lin. Aku ora ngerti K-pop, makanya aku takut. K-popnya apa jenenge? Bagaimana personil BTS? Aduh. Untuk membahas soal plagiat, sebenarnya kita harus mengerti dulu arti kata plagiat itu apa, karena kadang ada yang masih bingung ya, apa itu plagiat, apa itu copy paste gitu loh ya. Jadi kayak mengcopy sesuatu gitu loh. Kalau yang dinamakan plagiat itu pengertiannya apa dulu sih? Nah, aku ya ngerti. Ya intinya plagiat itu adalah kalau meniru lebih tepatnya kayak meniru. Nah, Meniru karya seseorang. tapi kebanyakan orang itu berpikir kalau plagiat itu tuh sama plug gitu loh. Jadi kayak apa-apanya sama, dan sebenarnya menurutku sendiri yang benar-benar sama plug itu tuh copy paste tadi. Jadi mengcopy sesuatu. Nah, kalau plagiat kayak masih ada beda-bedanya. Jadi simpelnya kalau menurutku itu plagiat atau enggaknya, kalau selama yang punya hak cipta, misal nih jenenge K-pop apa mau? Lay ya, kita anggap aja K-popnya namanya Lay. Nah, kalau dari pihak manajemennya atau pihak hak ciptanya si Lay ini tuh tidak bermasalah dengan yang Lex, nah kenapa kita harus mempermasalahkannya sih? Maksudnya mending mempermasalahkan pandemi iki kok ora itu bantuan, aku kedingi ngenteni bantuan Pak Presiden. Bantuannya sampai Klaten, Pak. Mending mempermasalahkan tolak angin, kira-kira gimana ya? Mau endorse kita enggak? Nah, jadi seperti itu. Jadi kenapa kita boleh mengidolakan K-pop ya. Jadi aku juga bukan yang nggak suka, tapi aku lebih ke arah suka mungkin musiknya, tariannya. Tapi ketika itu
ada yang bermasalah, ya kita lihat dulu masalahnya itu titiknya tuh di mana sih kok bisa dikatakan sampai ada yang Lex itu plagiat. Nah, sedangkan kalau di videonya podcastnya Deddy Corbuzier itu kan katanya pihaknya yang Lex itu hanya mengurusi lagunya, sedangkan punya manajemen video sendiri, jadi dengan temannya. Nah, mungkin bisa jadi kemungkinan yang Lex tidak tahu kalau videonya itu tuh persis dengan punyanya K-popnya Le. Nah, tapi yang Lek ngerti, ngerti upload. Oh, yang Lek tahu dan diupload. Nah, itu beda meneh. Nah, berarti kan aku sendiri sebagai orang awam yang nggak ngerti K-pop lah, gampangannya nggak ngerti K-pop anggap aja kalau itu emang plagiat. Nah, dulu sempat ada kasus plagiat juga band Indonesia yang sempat pernah ditayangkan di On The Spot. Kan ada salah satu band The Massive. Nah, The Massive itu kan sering banget dijadikan ikon plagiat band Indonesia. Itu pernah ngeplagiatin musik-musiknya My Chemical Romance, pokoknya musik-musik luar lah. Nah, kayak gitu. Buktinya sampai sekarang pihaknya yang luar, kayak pihak band-band luarnya itu sampai sekarang ya fine-fine aja gitu loh. Nah, mungkin kita kembalikan lagi apakah itu ada hubungannya dengan hak cipta atau enggak, kan itu urusannya produsernya masing-masing gitu loh. Jadi kalau mungkin intinya pada intinya kuwi masalah duit, ya wis berarti tinggal pembagian uang aja. Nah, tapi kita sebagai yang cuma mengidolakan, ya bisa apa sih maksudnya kayak nek kamu masih masuk manajemennya, oke lah kalau kamu mau angkat ke permasalahan ini ke pengadilan atau pihak hukum atau gimana karena udah plagiat ini dan sebagainya. Nah, sedangkan di kehidupan kita sehari-hari aja tanpa kita sadari kita mesti cari referensi, dan kayak musik pun atau video pun kita cari referensi, yuk gini. Ternyata tanpa kita sadari, ya kita akan secara tidak langsung meniru referensi kita itu tadi. Nah, mungkin ya, tapi dengan catatan jangan sampai meniru semuanya. Jadi ya menurutku itu plagiat atau tidak ya kita kembalikan ke kalian lagi. Kalau menurutku ya nggak tahu sih. Soalnya dia kan sebelum diupload kan dia juga udah review pastinya. Mungkin kemungkinan bisa memang disengaja untuk mencari attention ya, supaya biar noleh ke yang lain ke proyeknya itu. Jadi ya seperti itu mungkin ya, tapi di sisi lain mungkin juga memang yang like-nya mungkin orangnya kan bodo amatan, jadi ya upload aja kan. Jadi ya agak tricky sih mengenai masalah ini tuh. Videonya wes di upload dihapus apa tuh? Katanya baru di private, nunggu masalah ini reda atau gimana. Ya menurutku kalau plagiat, iya aku kalau lihat sih ya hampir mirip sih. Cuma kalau nggak tahu plagiat atau enggaknya, cuma waktu aku lihat videonya si Leili itu ya hampir 70 naga-naganya itu. Aja kameranya syuting. Walaupun aku orang awam ya di dunia pervisualan gitu. Ya hampir mirip, cuma nggak tahu itu plagiat apa bukan. Tapi masalahnya di sini ya mungkin karena ada kompornya Iya sih. Mungkin K-pop fans ini mungkin menjadi sebuah acuan. Kalian para K-popers memancing. Minumlah tuh angin. Memancing aman. Memancing ikan. Mancing mania. Mantap. Ya nggak usah jauh-jauh ke yang Lex lah. Dulu zaman masih ada permasalahan KK bukan boneka itu lagunya kan digambarkan juga Kusik mas. Apa? Tak rampung gitu. Oh ya wes. Nah, jadi banyak katanya aku lihat di aku stalking di sosial medianya yang like itu, dia katanya dihina-hina sama K-pop fans apa gimana gitu. Katanya banyak banget bocil katanya seperti itu. Katanya. Aku juga K-pop fans sih. Maksudnya mengakui dia. Aku lebih suka, aku ada role model juga namanya dia T.O.P, dia salah satu member dari Big Bang. Kalau kalian tahu T.O.P itu dia is a good rapper. Tapi
ya aku nggak menjadikan itu sebagai apa ya, kalau aku ngefans ya udah biasa ya gitu, nggak perlu harus membela gimana. Sesuatu Tapi ya yang berlebihan itu tidak baik. tidak baik sih. Patrick Star. Ya itu at the end of the day mau plagiat atau enggak ya saya kembalikan ke penonton. Jadi ini masih ragu apakah ini bisnis atau konspirasi, saya juga nggak tahu. Pokoknya penonton yang menilai. Hanya elit global yang tahu. Kalian luar biasa. Kalian punya opini masing-masing, tulis saja di komen. Ya, menyambung dari pendapatnya Bapak Gerald tadi, anjay. Karena gini, sebenarnya kalau cuman masalah kayak plagiat tuh banyak di Indonesia ya. Dari tadi aku bilang kan kayak bandnya The Massive tadi ya, ini sekalian nyebut merek aja udah pada tahu tuh ya. Terus kayak lagunya Keke Bukan Boneka yang sempat viral itu kan musik-musiknya itu kan sama semua gitu loh. Nah pada dasarnya gini lah istilahnya, kalau emang itu sebuah plagiat dan maksudnya ada yang bermasalah di pihak pencipta, hak ciptanya, ya mungkin mereka sudah menyelesaikan itu semua. Kayak misal videomu boleh tak tiru nggak, nah mungkin terus pihak yang punya video ya jawab apa ya, kayak ya bayar semene sih, nah misal kayak gitu lah. Nek selama itu nggak jadi masalah ya kita sebagai fans mending support wae sih selayaknya lah, nggak usah piye ya, nggak usah sing sampai menyerang sebuah karya kalau itu apa mengganggu atau gimana ya. Kan ya kita ya nggak rugi toh, maksudnya kita ya nggak dirugikan gitu loh. Nah istilahnya kayak gitu. Plagiat itu adalah proses untuk berkembang, untuk pemula. Soalnya wong gambar kuwi ya butuh latihan terus nyontok karyane wong. Pasti bro. Tapi orang diklaim. Nothing new under the sun. Nggak ada yang baru di bawah dunia ini tuh, nggak ada yang baru Jo. Semua lebih ke modifikasi. Yang penting nggak kalaupun itu hampir 100% nggak ngeklaim itu hasil pemikiranku sendiri. Jadi kesimpulannya yang like adalah rapper raja terakhir. Rapper yang like tidak plagiat. Lagu ini kan ya menurut kami masing-masing ya seperti itu. Kembali lagi ke anda kalian penonton. Hey, yang penting be smart aja, jangan lupa subscribe. Wes Cepet tenan aja. What the point next?